Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menjelaskan terkait sebuah kasus yang melalui pendekatan kognitif disonansi teori. Pada kesempatan ini yang akan kami angkat yaitu kasus terkait kampanye anti rokok. Baik, pada bagian pertama, pendahuluan teori disonansi kognitif ini dikembangkan oleh seorang Leon Festinger pada tahun 1957. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana individu mengalami ketidaknyamanan psikologis ketika mereka memiliki keyakinan atau nilai yang bertentangan dengan tindakan mereka. Nah, dalam konteks kampanye anti rokok, pada kesempatan ini sangat relevan karena perokok menyadari bahwa perokok tetapi tetap melakukannya. Ketidakselarasan antara pengetahuan tentang risiko kesehatan dan kebiasaan rokok dapat menciptakan disonansi kognitif, dan ini mendorong individu untuk mengubah perilaku mereka. Nah, pada kampanye anti rokok yang efektif seringkali memanfaatkan prinsip disonansi kognitif untuk memotivasi para perokok. Jadi misalnya melalui pesan-pesan yang menyoroti dampak buruk dari merokok terhadap kesehatan, melalui lingkungan dan juga orang-orang terdekat yang dapat memicu rasa tidak nyaman pada perokok. Dengan memahami bagaimana disonansi kognitif mempengaruhi keputusan individu, maka kampanye anti rokok ini dapat dirancang untuk mengoptimalkan perubahan perilaku secara lebih efektif. Baik, pada bagian pertama tinjauan teoritis. Jadi teori yang kita angkat pada kesempatan ini yaitu cognitive dissonance theory. Sebagaimana sudah tadi dijelaskan di awal, jadi teori ini merupakan salah satu konsep yang paling berpengaruh dalam psikologi sosial. Teori ini menggambarkan ketidaknyamanan psikologis yang dirasakan seseorang ketika mengalami ketidaksesuaian antara keyakinan, nilai, dan atau perilakunya. Jadi konsep utama dalam teori kognitif dissonance teori ini yaitu terjadi ketika seseorang menghadapi dua atau lebih pemikiran yang bertentangan. Jadi seperti ketika seseorang merokok, tetapi dia sebetulnya mengetahui bahwa merokok itu berbahaya untuk kesehatan tubuhnya. Reduksi disonansi. Jadi individu berusaha mengurangi disonansi dengan berbagai cara, misalnya mengubah perilakunya berhenti merokok, menambahkan pemikiran baru yang mendukung. Misalnya, kakek saya merokok tapi tetap hidup sampai 90 tahun. Nah, ini menurunkan pentingnya keyakinan tertentu. Dampak pada pengambilan keputusan. Jadi disonansi ini sering muncul setelah seseorang mengambil keputusan, terdapat alternatif. Nah, tampaknya sama baiknya. Biasanya individu akan mencoba memperkuat keputusan dengan menilai pilihan yang diambil sebagai lebih positif daripada alternatif yang ditinggalkan. Selanjutnya pada bagian kedua terdapat berbagai bentuk-bentuk kognitif disonansi pada perokok berat ketika dihadapkan pada pesan anti merokok. Kami bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pembenaran perilaku. Jadi perokok ini mungkin mencari alasan untuk tetap merokok, seperti merokok membantu saya mengurangi stres, atau bisa juga saya sudah merokok bertahun-tahun, jadi saya sulit untuk bisa berhenti. Berikutnya yaitu penolakan informasi. Jadi beberapa banyak perokok itu berpikir bahwa efek negatifnya tidak akan terjadi pada mereka secara langsung. Berikutnya yaitu perubahan keyakinan. Untuk mengurangi disonansi, perokok biasanya itu memandang
bahwasanya ada faktor lain yang lebih berbahaya bagi kesehatan dirinya dibandingkan rokok tersebut. Dan berikutnya itu mencari dukungan sosial. Biasanya perokok-perokok yang sudah berat, sudah lama ini dia mencari sebuah dukungan atau tokoh yang dia yakini, dan ini akhirnya menganggap bahwa ini sebuah tindakan yang wajar dan tidak perlu dihentikan karena sudah eh, biasa di kalangan orang kalangan tertentu. Dan berikutnya yang terakhir yaitu mengurangi pentingnya informasi. Jadi beberapa perokok ini menganggap pesan anti rokok sebagai propaganda. Propaganda yang berlebihan sehingga mereka tidak merasa perlu mengubah perilaku mereka. Baik. Pada bagian ketiga ini kami berikan beberapa strategi dan juga rekomendasi komunikasi persuasif berdasarkan teori kognitif dissonance. Di sini kami berikan terdapat 4 strategi dan juga rekomendasi, di antaranya yang pertama yaitu gunakan pesan yang menimbulkan disonansi. Jadi kita menciptakan suatu suasana ketidaksesuaian antara keyakinan dan perilaku menyoroti fakta medis yang bertentangan dengan kebiasaan merokok. Contohnya seperti apa? Jadi sayangilah keluarga, hentikannya rokok. Nah ini dengan kampanye seperti ini akan meningkatkan perokok bahwa kebiasaan mereka bertentangan dengan keinginan untuk menjaga keluarganya untuk tetap sehat. Yang pertama itu, jadi kita sentuh pada bagian keluarganya. Yang kedua yaitu tawarkan solusi yang dapat mengurangi disonansi. Jadi setelah memicu disonansi, kita berikan solusi praktis yang konkret untuk bisa mengatasinya, seperti program berhenti merokok atau dukungan sosial. Contohnya kayak gimana? Misalnya seperti menyediakan hotline atau layanan dukungan bagi mereka yang ingin betul-betul berhenti, bagaimana cara mensosialisasikannya, bagaimana cara untuk tetap bangkit ketika sudah lepas dari rokok. Nah, itu kita buatkan fasilitas hotline agar memudahkan para perokok berat untuk bisa keluar dari rokok tersebut. Dan yang ketiga yaitu libatkan kelompok sosial untuk mendukung perubahan. Jadi memanfaatkan pengaruh sosial untuk mengurangi disonansi dengan menunjukkan bagaimana banyak orang telah berhenti. Jadi mungkin bisa diberikan sebuah cuplikan video kesaksian dari mantan-mantan perokok yang dulu pernah kecanduan berat dan dia berhenti dan dia berhasil. Nah ini perlu diviralkan, disosialisasikan mungkin kepada seluruh perokok yang masih aktif. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Dan yang keempat yaitu gunakan narasi emosional yang kuat. Jadi memanfaatkan cerita pribadi atau kisah nyata yang menggugah emosi agar perubahan lebih bermakna. Jadi misalnya seorang ibu muda kehilangan suaminya karena kanker paru-paru akibat merokok, sehingga menyebabkan anak-anaknya terlantar karena ditinggalkan oleh suaminya disebabkan karena merokok. Dengan cara seperti ini maka akan menyadarkan beberapa orang tua yang aktif masih muda merokok, maka dia tersadar agar tidak terjadi pada keluarganya. Dan yang keempat, pada bagian ini terdapat mekanisme. Mekanisme psikologis yang mendasari strategi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran disonansi. Jadi menghadirkan informasi untuk memperjelas konflik antara kebiasaan rokok dan nilai kesehatan pribadi. Jadi menggunakan testimoni-testimoni mantan perokok. Berikutnya yaitu menyediakan jalan keluar. Jadi menawarkan solusi konkret seperti program berhenti merokok, terapi pengganti nikotin, komunitas dukungan. Nah, ini menggunakan komunikasi yang menekankan bahwa berhenti merokok bukan hanya mungkin, tetapi juga bisa terjadi. Berikutnya menekankan identitas positif dan
konsistensi. Jadi memotivasi para perokok berat untuk tetap berpikir positif dan juga konsisten, peduli dengan kesehatan dan juga lingkungan sekitarnya. Dan berikutnya yang terakhir yaitu pendekatan emosional dan juga sosial. Jadi menggunakan video yang tadi sudah kami sampaikan. Dengan video ini terdapat sebuah pesan di dalamnya. Kampanye sosial yang menunjukkan dampak buruk dari merokok pada keluarga dan orang-orang terdekat. Dan jika kita sudah melakukan beberapa strategi dan juga yang sudah kami paparkan tadi, maka prediksi hasil yang mungkin diperoleh diantaranya kami bagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu peningkatan tekanan psikologis untuk berubah. Jadi perokok berat akan mengalami disonansi, akan terdorong untuk mengambil langkah dalam mengurangi kebiasaan merokok. Perubahan yang kedua yaitu perubahan sikap secara bertahap. Tentu tidak bisa langsung berubah sekaligus, pasti bertahap. Dan dengan pengulangan komunikasi yang persuasif, perokok akan mulai mempertimbangkan karena rutin kita berikan kampanye positif dan akhirnya pelan-pelan bertahap mereka akan berhenti. Dan yang ketiga yaitu komitmen lebih tinggi terhadap proses berhenti merokok. Jadi dukungan emosional dan sosial dapat meningkatkan peluang mereka untuk benar-benar berhenti merokok dalam jangka waktu yang panjang. Baik, pada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Jadi strategi komunikasi persuasif berbasis teori kognitif disonansi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendorong perokok berat untuk mengubah perilaku mereka. Dengan meningkatkan kesadaran akan konflik antara kebiasaan merokok dan nilai kesehatan, serta menyediakan solusi konkret untuk mengatasi disonansi. Dan individu lebih mungkin mempertimbangkan dan mengambil langkah untuk berhenti merokok. Pendekatan ini melibatkan berbagai mekanisme psikologis, termasuk tekanan emosional, motivasi sosial, dan juga penguatan identitas positif. Jika diterapkan melalui kampanye publik, program intervensi, dan juga modifikasi lingkungan, strategi ini dapat menciptakan perubahan perilaku bertahap dan memperkuat komitmen terhadap hidup sehat dengan dukungan dari masyarakat dan kebijakan yang tepat. Pendekatan ini berpotensi menurunkan statistik perokok berat secara signifikan, sekaligus mempercepat perubahan norma sosial terkait kebiasaan merokok. Baik, dan berikutlah referensi yang kami bisa tampilkan terkait beberapa materi yang sudah kami paparkan di awal. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.